kita ingat akan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam segala perkara kita bisa rajin, giat melakukan apapun juga, bisa sehebat apapun juga. Kalau nggak ada kasih, maka semuanya tidak berguna, sia-sia. Jadi, di dalam kita memberitakan firman, harus ada kasih ilahi, harus ada kasih Kristus yang menguasai hati kita untuk menyampaikan kebenaran. Baik itu teguran, baik itu peringatan, baik itu kata-kata nasihat, semuanya harus dinaungi oleh kasih. Kalau nggak ada kasih, sebaiknya kita diam dulu, kita berdoa, minta Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Sebab ada orang yang memberitakan kebenaran tapi dengan marah, dengan tanpa kasih. Dan kita harus berwaspada dalam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan manusiawi, saudaraku, kita sering melakukannya ya. Nah, saya teringat, saudara, tentang seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama, seorang nabi, namanya Yunus. Nabi ini diutus Tuhan untuk memperingatkan Niniwe, kota besar itu. Peringatkan Niniwe bahwa Tuhan akan menunggang balikkan dan akan menghancurkan mereka. Karena mereka melakukan kejahatan yang mana Tuhan sudah nggak bisa mentolerir lagi. Nah, Yunus nggak mau, karena Yunus tahu akan kejahatan dari bangsa Asyur itu, dia nggak mau, saudaraku. Orang-orang Niniwe. Dia nggak mau, dia melarikan diri. Nah, ceritanya saudara ngerti ya, bahwa akhirnya Yunus dipaksa melalui peristiwa di mana dia masuk ke perut ikan, kemudian dia bertobat, kemudian dia dimuntahkan, dan setelah dia selesai peristiwa perut ikan itu ya, dia dimakan ikan itu, dia akhirnya melakukan juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Yunus belum sungguh-sungguh menjadi pemberita firman yang seperti Tuhan mau. Jadi dia hanya sekedar taat gitu, saudara. Nah, ini juga peringatan buat kita. Jangan sampai kita memberitakan Injil hanya sekedar, ya aku mentaati perintah Tuhan, beritakan Injil, aku beritakan Injil, bersaksi, aku bersaksi. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 katakan itu tidak berguna, itu sia-sia. Nah, terus bagaimana, saudara? Nah, kita lihat Yunus ya, kembali ke Yunus. Yunus ini contoh yang bagus sekali.